Prof. Ikrar, beragam dugaan kecurangan pemilu yang ditemukan ini disebut tidak ditanggapi serius oleh KPU dan juga Bawaslu. Apa dampaknya pada integritas pemilu? Ya, sebetulnya persoalan ini sudah muncul ya jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu itu sendiri berlangsung ya. Bahkan apa istilahnya tuh sejak tahun lalu aja itu teman-teman dari Perludem itu sudah mengatakan ya atau banyak sekali berpendapat bahwa sepertinya ini Bawaslu dan juga KPU untuk tahun 2024 ini pasti akan banyak masalah ya. Kenapa demikian? Karena banyaklah persoalan, baik persoalan dalam kaitannya dengan rekrutmen, kemudian persoalan dengan macam-macam ya, termasuk integritas dari anggota, kemudian juga undang-undang pemilunya sendiri pada saat itu juga belum diubah, macam-macam sekali. Belum lagi tekanan-tekanan politik ya. Kenapa demikian? Karena kita juga tahu bahwa dalam proses misalnya rekrutmennya itu sendiri ya, itu tidak sedikit pendapat yang mengatakan itu isunya sini akan masuk kan. Setelah hasil fit and proper test di DPR itu ternyata juga itu benar, tidak ada perubahan sama sekali. Itu contohnya ya. Kemudian Bawaslu yang tadi dikatakan oleh Pak Abhan misalnya kan, itu kan seharusnya tidak menunggu laporan masyarakat ya, tapi sudah langsung bisa membuat tindakan ataupun pencegahan gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa tidak sedikit ya pelanggaran yang dibuat baik oleh itu calon anggota legislatif, terlebih lagi calon presiden dan wakil presiden, itu Bawaslu juga tidak bisa mengambil langkah-langkah yang tegas ya mengenai hal tersebut. Dan yang lebih mengherankan lagi ya, kita tahu kalau tadi dikatakan oleh Metro TV tanggal 6 kemarin misalnya ada lagi sidang terhadap anggota KPU dan juga ketua KPU oleh DKPP, itu udah udah sidang yang keberapa ya. Kemudian juga udah penjatuhan hukuman yang kesekian kalinya. Tapi kemudian memang agak rumit karena kalau sekarang itu KPU-nya dipecat bisa repot juga ya, karena ini harinya udah tinggal 8 hari lagi ya, penghitungan suara di seluruh wilayah Indonesia itu akan berhasil. 8 hari itu apakah ada kemungkinan bisa diselesaikan? Apalagi kemudian di beberapa daerah ada pemunduran jadwal, kemudian juga ada di luar negeri yang baru dilakukan pemilihan umum susulan ya, jadi itu juga menjadi suatu problem ya. Kalau Anda tanya legitimasi pemilu, jelas ya, legitimasi pemilu 2024 ini mungkin yang terendah dalam sejarah pemilu di era reformasi ini ya. Ini jadi Bung Afan juga pasti juga tahu ya persis bagaimana. Ini udah pemilu yang kesekian di dalam era reformasi ya, boleh dikatakan ke-6 dalam era reformasi, tapi kok malah yang boleh dikatakan terburuk dalam pelaksanaan pemilihan umumnya itu sendiri ya. Saya beri contoh misalnya ketika KPU menentukan Gibran itu masuk atau enggak, kemudian kenapa kemudian tidak dipecat aja pada saat itu sehingga kemudian pemilu bisa berjalan lebih baik daripada yang terjadi sekarang ini begitu. Baik, segala macam bentuk dugaan kecurangan memang harus segera ditindak secara cepat begitu, dan juga sengkarut masalah pemilu ini menjadi problem besar dalam pemilu. Prof. Ikrar dan juga Pak Abhan, kami masih akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.